karena bidang studi bahasa Indonesia itu diampu 3 orang, jadi kolaborasi saya, Bu Marti, sama Bu Lina. Pertemuan yang kemarin itu diampu Bu Marti, masalah lamaran pekerjaan. Hari ini menginjak bab 2, yaitu tag cerita sejarah. Saya yang menyampaikan. Untuk saat sekarang masih ada kendala, yaitu pandemi yang belum tuntas. Karena itu siswa masih belajar di rumah. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Saya mengajar di kelas IPS 12, IPS 2, 3, dan 4. Nama saya lengkap yaitu Ibu Uyarmi. Alamat Desa Sugiwaras, Prambon. Ya, sekarang saya mulai untuk menyampaikan bab 2, yaitu teks cerita sejarah. Di dalam teks cerita sejarah nanti yang akan kita kupas, walaupun belum secara detail, akan saya sampaikan bagian-bagian dari teks cerita sejarah. Sebelum menginjak lebih dalam, di dalam teks cerita sejarah tersebut itu ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Di antaranya kita harus lebih tahu atau mengenal dulu apa pengertian teks cerita sejarah. Terus kemudian yang berikutnya yaitu struktur teks cerita sejarah yang harus kamu kuasai. Yang pertama yaitu masalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat yaitu koda. Selanjutnya yang berikutnya yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis, bentuk teks rekaan atau cerita ulang, menggunakan konjungsi temporal. Yang terakhir yaitu berisi fakta. Lebih lanjut kita mengenal yaitu kaidah teks cerita sejarah. Di dalam kaidah teks cerita sejarah kita harus lebih mendalami yaitu masalah pronomina atau kata ganti. Yang kedua yaitu verbal material. Yang ketiga konjungsi temporal. Yang keempat yaitu verbal mental. Garis besar yang berikutnya yaitu jenis-jenis teks cerita sejarah yang harus kita lebih mendekati, yaitu terutama novel, cerpen, legenda, roman. Nah, di sini anak-anak supaya lebih sering ke perpustakaan, pinjam buku untuk meminjam, dibaca novel apa, misalnya satu judul dipahami secara rinci. Untuk kelengkapan penjelasan lebih lanjut nanti kita sampaikan pertemuan berikutnya. Yang berikutnya yaitu teks cerita sejarah itu ada non-fiksi. Teks cerita sejarah ini berupa yaitu sejarah nyata atau cerita yang penulisannya harus memperhatikan aspek-aspek fakta yang didukung oleh fakta-fakta antara lain yaitu biografi, autobiografi, cerita perjalanan, yang terakhir yaitu catatan sejarah. Perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi.
Teks cerita sejarah fiksi itu meliputi jalan pemisahan yang disusun berdasarkan dunia nyata. Yang berikutnya, penggambaran kehidupan batin seorang tokoh. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak diungkapkan sepenuhnya. Yang berikutnya, menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pribadi pengarang. Sedangkan teks cerita sejarah non-fiksi itu disusun berdasarkan data atau fakta yang objektif. Penggambaran tokoh ditulis lengkap berdasarkan fakta. Menyajikan kehidupan sesuai dengan data atau fakta. Selanjut, nilai-nilai teks cerita sejarah meliputi nilai budaya dan nilai moral. Nilai agama, berikutnya nilai sosial, yang terakhir yaitu nilai estetis. Contoh teks cerita sejarah di Jawa Tengah itu banyak contoh-contoh sejarah, yaitu Candi Borobudur, warisan budaya terbesar yang ada di dunia ini. Yang kali ini saya kira sekian saja. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan nanti itu buat gambaran kalian ke depannya. Nanti apabila ada tugas-tugas, kalian langsung bisa merespon sesuai dengan perintah saya yang saya berikan pada kalian semua. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Mudah-mudahan kalian diberi ketabahan, kesabaran. Jangan lupa belajar, dan terus belajar. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.